Perkenalkan, nama saya Teresi Elenovia Jiralwo dengan NIM 10223017 dari Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rancangan penelitian pra-eksperimen. Penelitian eksperimental merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel dengan melakukan manipulasi terhadap variabel bebas dan mengamati dampaknya terhadap variabel terikat. Penelitian ini dilakukan dalam kondisi yang terkontrol untuk meminimalkan pengaruh variabel luar yang tidak diinginkan. Dalam konteks pendidikan, penelitian eksperimental digunakan untuk mengetahui efektivitas suatu metode pembelajaran, media, atau perlakuan tertentu terhadap hasil belajar siswa. Jenis-jenis penelitian eksperimental yang pertama, eksperimental sejati yang menggunakan desain randomisasi penuh seperti pretest, posttest, control group design, atau posttest only control group design. Kedua, kuasi eksperimen, di mana penelitian tidak dapat melakukan randomisasi subjek karena keterbatasan lapangan, sehingga menggunakan kelas yang sudah ada sebagai kelompok eksperimen dan kontrol. Ketiga, eksperimen semu atau pre-eksperimental, yang hanya melibatkan satu kelompok dan tidak memiliki kelompok pembanding. Lengkap penelitian eksperimental. Yang pertama, identifikasi masalah dan rumusan hipotesis. Kedua, pemilihan desain eksperimental. Ketiga, penentuan populasi dan sampel. Keempat, pemberian perlakuan. Kelima, pengumpulan dan analisis data. Yang terakhir, penarikan kesimpulan. Penelitian eksperimental ini juga merupakan salah satu jenis metode kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel melalui pengendalian dan manipulasi langsung terhadap variabel bebas atau independen, serta pengamatan dampaknya terhadap variabel terikat atau dependen. Karakteristik utama dari penelitian ini ialah perlakuan atau treatment yang diberikan kepada sekelompok eksperimen dan dibandingkan dengan kelompok kontrol dalam kondisi yang diusahakan subjektif dan terstandar mungkin. Pada penelitian pra-eksperimen, one group, pretest, posttest, tahap pertama yang dilakukan ialah menentukan sampel yang akan digunakan sebagai sampel penelitian dan mengelompokkannya menjadi satu kelas penelitian. Tahap selanjutnya memberikan pretest untuk mengetahui tingkat pengetahuan responden tentang rekam medis. Selanjutnya, sampel diberikan treatment menggunakan media PowerPoint. Kemudian, tahap terakhir sampel diberikan posttest untuk mengukur tingkat pengetahuan responden setelah diberikan treatment melalui media PowerPoint. Dalam menentukan populasi dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasi subjek terkecil yang akan dialami dalam penelitian secara individual sesuai topik dan penelitian. Kedua, menentukan batas keluasan populasi. Ketiga, memahami kondisi subjek dalam populasi meliputi ciri-ciri dalam populasi tersebut sehingga akan sesuai dengan rumusan permasalahan yang akan dipecahkan. Di sini pada materi yang pertama ini ada 3 kasus. Yang pertama, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas program edukasi kesehatan di rumah sakit dalam meningkatkan pengetahuan pasien tentang penyakit diabetes. Jenis penelitian apa yang benar pada kasus di atas? Yang pertama, A. One group pretest posttest design. B. One group pretest only design. C. Stats group comparison design. D. Pretest protest control group design. E. Posttest only control group design. Jawaban yang betul pada kasus yang pertama ialah A. One group pretest posttest design, karena penelitian pre-eksperimen sering menggunakan desain one group pretest posttest, di mana satu kelompok diukur sebelum dan setelah intervensi. Kasus yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui apakah program edukasi kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan pasien tentang penyakit kanker. Apa jenis variabel yang digunakan dalam kasus ini? A. Variabel dependen. B. Variabel dependen. C. Variabel kontrol. D. Variabel moderator. E. Eksperimen. Jawaban yang benar pada kasus yang kedua ialah A.
variabel dependen, karena variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam kasus ini, pengetahuan pasien adalah variabel dependen yang dapat mempengaruhi. Kasus yang ketiga dan terakhir, seorang peneliti ingin mengetahui apakah program edukasi kesehatan meningkatkan pengetahuan pasien tentang penyakit diabetes. Apa tujuan utama penelitian dalam kasus tersebut? A. Mengidentifikasi faktor risiko penyakit diabetes. B. Menguji efektivitas program edukasi kesehatan. C. Menggambarkan karakteristik pasien diabetes. D. Menggabungkan model perawatan pasien diabetes. E. Meningkatkan kualitas hidup pasien. Jawaban yang betul pada kasus yang ketiga ialah B. Menguji efektivitas program edukasi kesehatan, karena tujuan utama penelitian ini ialah untuk menguji efektivitas program edukasi kesehatan dalam meningkatkan pengetahuan pasien tentang penyakit diabetes. Baik, sekian dari materi yang saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Bye-bye.